Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Elisa Zahra Sunarko, bersama Mama Zahra. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan ya. Like and comment too. Thank you. Oke, sudah kita rekam pembelajaran hari ini mengenai posting buku besar yang sumbernya berasal dari jurnal umum. Ini Ibu akan tampilkan jurnal umum dari soal yang ada di LKS. Buka LKS kalian halaman 58. Itu poin B1. Ya, sudah mengenai jurnal umum percetakan cahaya. Kalian buka itu, kemudian buka lagi buku tulis kalian kalau kalian punya catatan mengenai jurnal umum percetakan cahaya. Terima kasih untuk yang pada hadir di sini. Alhamdulillah. Kemudian nanti kita akan membahas jurnal umum tersebut untuk menjadi sebuah posting buku besar. Ibu tampilkan dulu. Jangan lupa HP-nya di landscape ya, di horizontal, jangan vertikal. Silahkan di landscape terlebih dahulu bagi yang belum. Nah, ini dia. Nah, sebentar ya. Share presentasi, jendela, posting, share. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat tampilannya? Halo semuanya. Halo, bisa lihat tampilan daripada Aduh. Belum tampil ya? Belum tampil ya? Belum tampil. Kok aneh ya? Sebentar ya. Sebentar. Ini lagi pada presentasi jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Tampil nggak? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah ya. Sebentar. Di situ tampil apa coba? Tulisannya apa kalau bisa lihat? Yang sebelah sini. Ada jurnal umum percetakan cahaya gitu ya? Oke, jurnal umum percetakan cahaya. Oke, semuanya Ibu terangkan terlebih dahulu sambil sambil kalian melihat buku LKS halaman 58 poin B1. Ya, itu soalnya. Soal jurnal umum. Tanggal 2 disimak di dalam soal jurnal umum itu kan tertulis Tuan Sunanto menanamkan uang tunai sebagai modal pertama untuk investasi awal daripada percetakan cahaya. Mohon untuk speakernya dimatikan bagi yang belum. Bagi yang belum. Oke, dimatikan dulu. Tanggal 2 ini terjadi investasi awal berupa uang tunai. Uang tunai itu berarti namanya kas. Berarti kasnya itu posisinya bertambah. Ketika kas bertambah,
itu rumusnya kan ditaruh di posisi debit. Seperti itu. Dan kas ini dijadikan sebagai modal. Maaf, ini modalnya harusnya bertambah. Boleh salah nulis. Oke, modalnya bertambah. Ada yang gabung lagi sepertinya. Oke. Modalnya bertambah. Ketika modal bertambah, maka rumusnya adalah taruhlah di posisi kredit sehingga jurnal umumnya menjadi balance. Balance berarti seimbang. Ada angka di posisi debit, ada angka di posisi kredit. Balance artinya posisi debit dan kredit nilainya sama. Nah, di sini di tanggal 2 itu muncul akun kas dan akun modal. Kemudian ada transaksi lagi dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 30. Dari tanggal 4 sampai tanggal 30 itu muncul akun-akun yang sama. Ibu tadi contohkan ada kas di tanggal 2. Posisinya positif atau bertambah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kan ada jurnal berikutnya yaitu dari tanggal 4 sampai 30 ada muncul kas lagi di sini tapi posisinya berkurang. Mohon untuk mematikan speakernya terlebih dahulu. Di sini kasnya berkurang. Ketika kas bertambah posisinya debit. Ketika kasnya berkurang maka dia posisinya adalah di posisi kredit. Kalian harus memahami itu. Dan ibu sudah kasihkan rumusnya ke kalian 2 minggu yang lalu. Muncul lagi kas di tanggal 7 dan posisinya juga berkurang. Di kredit. Muncul kas lagi tanggal 15. Posisinya bertambah karena dari hasil menerima uang tunai dari hasil percetakan dan taruh di posisi debit. Muncul lagi kas di sini di tanggal 19, tapi kasnya berkurang karena untuk apa? Untuk membayar gaji karyawan. Dan ketika berkurang, maka taruhlah di posisi kredit. Muncul lagi kas tanggal 22. Kasnya bertambah dari hasil menerima uang tunai dari hasil percetakan. Bertambah, taruh di posisi debit. Muncul lagi kas, yang terbanyak memang kas. Tanggal 25, posisi kas berkurang, taruh di posisi kredit. Muncul lagi kas, tanggal 28, berkurang, taruh di posisi kredit. Muncul kas lagi di tanggal 30, di posisi kredit juga. Nah, apa maksudnya pelajaran hari ini mengenai posting? Posting berarti mengepostkan, menempatkan satu akun yang namanya sama. Ini kas semua dikumpulkan dalam satu tabel. Dikumpulkan dalam satu tabel. Ini dia tabelnya. Nah, tabel posting buku besar dari jurnal umum. Di sebelah kiri atas tabel ditulis nama akunnya yang akan kita posting. Tadi kita sudah membicarakan mengenai kas. Berarti yang akan kita posting adalah kas. Di sini Ibu memunculkan kode akun 111. 111. Ya. 111 artinya itu adalah aktiva lancar miliknya kas. Ya. Kemudian tadi kan kita membahas kas. Nah, perhatikan di sini. Kas yang pertama muncul tanggal 2 Januari 2017. Maka ditulis di sini posisi tanggal Januari 2017, tanggal 2. Di bagian keterangan tulislah bahwa kas ini digunakan untuk apa? Tanggal 2, posisi kas ini tanggal 2 itu miliknya siapa? Gitu ya. Nah, tanggal 2 ini kasnya adalah milik investasi awal. Maka ditulis di sini di bagian keterangan tulislah investasi awal. Artinya kita bisa membaca
bahwa tanggal 2 terdapat kas dari hasil investasi awal. Angka yang dari jurnal umum 100 juta ini kita pindahkan, kita postingkan ke posisi yang sama, yaitu debit. Maka dia pindah ke posisi debit dengan nilai yang sama, yaitu 100 juta rupiah. Setelah menuliskan debit 100 juta rupiah, maka kita posisi kreditnya dikasih tanda strip. Kemudian kita menuju ke saldo. Saldo berarti jumlah. Jumlah ya. Jumlah debit itu adalah 100 juta. Masih sama karena tidak ada angka pembanding di sini. Angka kreditnya kok kosong. Kemudian kita bandingkan dengan posisi kas tanggal 4. Kas tanggal 4 ini kita tuliskan dulu tanggalnya tanggal 4. Tanggal 4 kasnya itu untuk apa? Punyanya siapa? Nah, ini ditulis. Kasnya ini adalah untuk membayar beban sewa gedung. Tuh, membayar sewa gedung secara tunai. Maka tulislah di bagian keterangan membayar sewa gedung secara tunai. Angka kas di sini adalah posisinya kredit senilai Rp900.000. Ya, Rp900.000. Sehingga ini terjadi kesalahan sedikit, kita geser. Twing. Nah, yang angka Rp900.000 adalah angka ini dia, angka kas. Angka kas ini posisinya kredit. Maka kita taruh di sini posisi kredit Rp900.000. Setelah itu kita proses ke saldo. Loh, kok saldonya menjadi Rp99.100.000? Itu asalnya dari mana? Gitu. Nah, ini Ibu tuliskan di sini. Rp99.100.000 itu berasal dari sini. 100 juta dikurangi 900.000. 100 jutanya dari mana? Dari angka di atasnya persis. Loh, kok dikurangi? Dikurangi karena angka 100 juta adalah angka debit. Sementara untuk transaksi berikutnya 900.000 adalah angka milik kredit. Jika ketemu satu akun yang sama, akan tetapi dua angkanya milik tempat yang berbeda, maka posisinya dikurangi. Posisinya dikurangi. Jangan di sini ada. Oke, posisinya dikurangi. Sebentar ada yang datang ya. Oh, enggak juga. Oke. Posisinya dikurangi menjadi sekian. Nah, kemudian kita belajar lagi. Ada kas lagi muncul di sini. Kas tanggal 7. Tanggal 7 kita pindahkan dulu tanggal 7-nya. Ada kas untuk apa? Kas untuk membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai. Ketika membeli kas berkurang posisinya kredit. Rp12.500.000. Tulislah di sini juga di posisi kredit Rp12.500.000. Lah, angka saldonya kita proses. Angka Rp86.600.000 itu berasal dari angka di atasnya, yaitu angka Rp99.100.000. Karena ini debit ketemu kredit, maka prosesnya dikurangi. Ini dia prosesnya minus ya. Kemudian berikutnya ini tampilan yang berbeda. Ini dia kas tanggal 15. Tulis dulu kas tanggal 15. Kas tanggal 15 itu proses kegiatannya untuk apa? Transaksinya menerima uang tunai dari hasil percetakan. Keterangan ini taruh di sini. Kemudian
angka kas tanggal 15 adalah miliknya debit. Maka kita pindahkan ini, posting, pindah. Cus ke sini. Debit ya, Rp800.000. Sehingga kok ia muncul angka di sini 87.400.000 rupiah. Mengapa angkanya 87 juta? Lebih besar dibanding angka di atasnya yang 86 juta sekian. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan dibuka mikrofonnya. Angka ini kok jadi lebih besar? Kalau yang ini kan lebih kecil dibanding atasnya. Yang ini lebih kecil lagi dibanding atasnya. Tapi ini lebih besar dibanding atasnya. Bisa buka mikrofonnya silahkan. Halo? Karena menerima uang. Oke, ketika menerima uang berarti kasnya bertambah. Itu kalau secara transaksi. Tapi kalau dilihat tempatnya, gimana ini? 87 itu berasal dari 87.400.000 berasal dari 86.600 ditambah 750. Bukan. Ini ungu. Ayo. Silahkan. Saldo tanggal. Oke. 600 ditambah 800.000 pada tanggal 15. Oke, sip. Ini siapa ya? Bayu, Bu. Oke, Mas. Oke, Mas Bayu. Mas Bayu benar. Ini yang angka 87.400 ini berasal dari angka 86.600. Dia posisinya debit. Ya. Debit ketemu debit. Ketika sesama posisi, maka tambahkanlah. Kalau yang ini, yang 99.100 itu kan beda posisi. Debit ketemu kredit, maka dikurangi. Yang ini juga angkanya jauh lebih kecil karena debit ketemu kredit, maka prosesnya dikurangi. Nah, sampai di sini angkanya lebih besar dari di atasnya karena angka debit, Allahu Akbar. Angka debit ini ketemu angka debit sehingga ditambahkan. Seperti itu rumusan untuk posting. Nah, Ibu menuliskan catatan di situ. Catatan penting untuk membuat saldo posting. Jika angka debit bertemu angka debit, prosesnya ditambah. Jika kredit ketemu angka kredit, prosesnya ditambah. Atau dengan kata lain, jika sama-sama posisinya, ini debit-debit, tambah. Kredit-kredit, tambah. Tapi jikalau posisinya angkanya di dalam kolom yang berbeda, angka kolom debit ketemu dengan angka kolom kredit, maka prosesnya dikurangi. Jika angka kredit ketemu angka debit, prosesnya juga dikurangi. Seperti itu. Jelas untuk saldo? Halo? Oke, sip, bagus. Kemudian di sini tadi kan kita baru bahas sampai tanggal 15. Tapi pokoknya kalian dalam posisi posting adalah mengepostkan akun-akun yang namanya sama dalam satu tabel yang sama. Akun kas, maka kita menginventarisir, menulis semua posisi-posisi transaksi akun kas sampai dengan selesai, yaitu sampai dengan tanggal 30. Seperti itu. Ya. Ini tanggal 30-nya taruh situ.
Nah, ini adalah pemilik mengambil uang pribadi. Oke, Ibu ceritakan dulu yang prive. Ibu belum pernah cerita prive kayaknya. Prive itu adalah sebuah istilah akun untuk kejadian di mana pemilik perusahaan mengambil uang secara tunai untuk keperluan pribadi si pemilik usaha. Ini diperbolehkan karena ini adalah milik usahanya secara pribadi. Artinya nanti akan mengurangi laba perusahaan. Tapi jikalau ini dilakukan terus-menerus, maka perusahaan bisa merugi. Tapi tetap diperbolehkan dengan prosentase kecil seperti itu. Itu namanya prive atau prive ya. Prive bertambah maka akan mengurangi kas perusahaan. Seperti itu cerita untuk prive. Terakhir tadi adalah ada kas tanggal 30, posisi kasnya berkurang, berarti di daerah kredit, maka kita taruh di sini. Ibu kasih tanda panah. Wih, twing. Nah, ini dia. Nah, maka angka terakhir di sini muncul 51.775.000. Ada yang bisa menerangkan apa arti angka ini untuk kas? Silahkan, bisa buka mikrofonnya. Ayo, silahkan. Apa arti angka ini? Seperti itu, coba. Kalau arti angka 100 juta adalah bahwa pada tanggal 2 kas perusahaan berjumlah 100 juta rupiah. Berarti itu adalah di awal bulan tahun 2017. Nah, kalau yang ini artinya apa coba? Ada yang bisa buka? Silahkan buka mikrofonnya. Halo. Kalau angka yang 100 juta ini artinya bahwa sampai dengan tanggal 2 Januari terdapat kas perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Itu arti angka 100 juta di sini. Nah, arti angka 51.775 itu apa coba? Silahkan buka mikrofonnya. Ada yang bisa menjawabnya? Insya Allah bisa, yo. Ibu contohkan tadi. Halo, coba dibuka. Buka mikrofonnya. Oke, Mbak Siti Kusmiatun silakan bergabung. Ayo, ada yang bisa menjawab? Arti angka 51.775. Jadi kita sebenarnya bisa membaca jumlah akun kasnya sampai dengan tanggal berapa bisa dilihat dari kolom saldo. Angka 100 juta artinya adalah di tanggal 2 Januari kekayaan perusahaan berupa uang tunai yang dimiliki adalah sebesar 100 juta rupiah. Nah, pertanyaannya Bulis, apa arti ini? Ini membacanya gimana ini yang 51.775? Ayo silahkan. Dibuka mikrofonnya untuk menjawabnya. Terima kasih untuk tadi yang sudah menjawab pertanyaan Ibu, Mas Bayu. Yang lain coba. Atau boleh menjawab, Bu, aku belum tahu gitu, nggak apa-apa. Atau Bu, aku tahu gitu. Oke, silahkan. Bu, aku belum tahu. Nggak apa-apa. Iya, ada yang tahu. Bu, aku belum tahu. Ya, Monica bilang ketawa ketiwi, cantik banget ketiwinya lagi ya. Ayo coba. Apa ya artinya?
Kan tadi Ibu udah bilang, nih misalnya, ayo, oke, ada yang buka mikrofon lagi, Mbak Naila, silahkan dicoba Mbak Naila. Tanggal 30, harta perusahaan yang berupa uang tersisa 51.775.000. Oke, sip, bagus sekali untuk Mbak Naila, gol di situ ya. Bahwa harta perusahaan berupa kas atau uang tunai pada tanggal 30 atau akhir Januari 2017 itu ada sebesar 51.775. Dan ini adalah tempat untuk melacak. Posting itu tempat untuk melacak. Sebenarnya uang yang 100 juta ini kok ya berubah jadi 51.775, itu bisa terlacak kok berkurang segini. Kan ketahuan, oh buat apa saja, oh ternyata banyak. Untuk bayar sewa gedung, untuk beli perlengkapan, untuk apa lagi coba? Ayo dibuka mikrofonnya. Angka 100 juta kok berubah menjadi 51.775, menjadi jauh lebih kecil kan ya? Loh kok bisa? Nanti bisa terlacak gara-gara kita bisa membaca posting kasnya. Oh ternyata berkurang gara-gara apa ya? Silahkan, ayo coba. Ayo. Bayar tunai sewa toko. Terus apa lagi? Beli mesin cetak. Membayar gaji karyawan. Oke, Dibeli jasa barang cetak. Oke, apa lagi? Apalagi? Kok oh, bayar beban listrik telepon. Apalagi? Apa itu yang berapa rupiah? Yang berapa rupiah? 25 juta. Yang 25 juta. 25 juta. Oke, terus ada peristiwa apa lagi? Ambil uang tunai. Namanya apa ya? Oke, semua yang kalian sebutkan tadi adalah proses berkurang. Apakah cuma proses berkurang yang terjadi dari tanggal 2 sampai tanggal 30? Tidak, ada proses apa lagi ya? Bertambah. Ada berapa proses bertambah coba? 3. 3 apa 2? 3. Apa saja? Investasi awal. Oke, bagus. Terus? Menerima uang tunai dari hasil pencetakan. Oke, bagus. Terus? Dari hasil apa? Dari hasil percetakan. Iya, Tadi yang menjawab siapa saja ya? Mbak Naila, terus siapa lagi ya? Halo, Mbak Wanda, Naila, terus? Halo. Tadi yang jawab siapa saja coba? Aisyah, iya. Sebentar. Aisyah, terus? Ini belajar jujur ya. Bayu, Naila, Wanda, Aisyah. Ada lagi? Monica ya? Halo, Amel ya? Mbak Amel ya tadi ya? Halo Mbak Amelia. Oh, tadi yang jawab cuma Mbak Naila, Mbak Wanda, sama Mbak Aisyah ya? Masa cuma 3 sih? Tadi ada beberapa suara lagi. Halo. Tadi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu siapa saja ya? Naila,
Wanda, Aisyah, terus udah. Oh, lakinya Mas Nurholis ya? Halo, Mas Bayu ya? Saya Bu. Oke ya Mas Bayu. Mas Disma nggak ngikut ini Mas Disma? Ada itu tak tadi ya? Oke, sip bagus. Oke, ada Mas Bagas baru join. Oke, silahkan yang baru gabung. Walaupun telat nggak apa-apa. Nih kita bahas yang kedua. Kita bahas yang kedua, yaitu sheet yang kedua. Ibu tampilkan. Tadi kita membahas mengenai posting akun kas. Padahal di sini ada akun modal, akun beban gedung, akun mesin, akun utang, akun perlengkapan, serta akun-akun lainnya selain akun kas. Apakah kita perlu memosting akun-akun selain akun kas? Perlu nggak? Halo? Apakah kita memosting akun-akun lain selain akun kas? Posting artinya memindah bukukan satu nama akun yang sama dalam tabel yang sama. Biar mudah untuk melacak angka-angkanya itu kemana saja itu uang. Kayak gitu kan ya. Nah, pertanyaannya Bulis, apakah akun selain akun kas perlu dibuat tabel posting? Perlu nggak? Enggak perlu. Oh, mengapa nggak perlu? Mengapa nggak perlu? Kan satu akun yang perlu diposting. Oh, oh gitu. Oke, Ibu punya sesuatu kejutan di sini. Dadadadon. Ibu kasih dua ding ding. Ah, ini dia. Iha. Ah, lihat-lihat. Lihatlah. Nah, ini tadi kan jurnal umum yang sama. Tadi di sheet 1, Ibu bikin posting akun kas. Mengapa Ibu tidak bikin di bawahnya di sini? Karena di sini begitu banyak garis, jadi nanti biar kalian itu nggak ribet lihatnya, maka Ibu sengaja membuatnya di tabel sheet yang kedua. Nah, ini dia. Muncul akun-akun lainnya loh. Tadi kan kita posting akun kas ya, Mbak Mas ya. Tadi kita posting akun kas. Sekarang posting akun berikutnya, yaitu akun di bawah kas. Apa itu? Apa ini? Ini modal. Maka kita pun membuat tabel posting akun modal. Tulis di sini akun modal. Untuk kode akunnya 300 ya. 300 artinya adalah modal. Kalian bisa browsing mengenai hal ini ataupun buka di buku LKS kalian ada ya. Kemudian oke, matikan dulu mikrofonnya. Matikan dulu mikrofonnya tolong. Ibu terangkan dulu ya. Akun posting berikutnya adalah akun setelah kas, yaitu akun modal. Kita tuliskan modal di sini. Tanggalnya ditulis yaitu tanggal 2. Kemudian keterangannya, modal ini untuk apa? Modal ini adalah untuk investasi awal. Dari mana kalimat ini? Dari jurnal umum. Berarti modalnya adalah untuk investasi awal. Ibu perbaiki, ini belum Ibu perbaiki. Ini posisinya adalah bertambah. Oke. Akun modal di jurnal umum bertambah, dirumuskan, maka masuk ke posisi kredit. Jangan lupa rumusan mengenai debit kredit yang sudah kalian miliki di catatan buku kalian ya. Ini di kredit, maka kita postingkan, kita pindahkan ke tabel posting. Bus sana. Wah, ini kredit toh. Nah, pindah ke sini. Twing, kredit sini. Taruh. Berikutnya adalah kita membuat saldo. Saldo, sediakan kolom debit dan sediakan kolom kredit. Nah, ini dia. Kolom kreditnya adalah 100.000 kredit.
Tidak ada angka pembanding, maka taruh langsung di sini kredit. 100 ribu, Masya Allah. 100 juta rupiah. Seperti itu. Coba kita telusur lagi ke jurnal umumnya. Ini modal ada di tanggal 2. Disimak lagi ke bawah. Ada nggak ya modal ya? Oh, ternyata ting 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 tating tating. Tidak ada akun modal, cuman muncul 1 kali dan di posisi kredit modalnya bertambah. Maka kita langsung menutupnya, tutup garisnya, twing. Nah, berarti posting akun modal cuma memunculkan 1 transaksi. Dari postingan ini kita bisa mengetahui bahwa modal perusahaan sebesar 100 juta rupiah. Seperti itu. Berikutnya, ini dia setelah modal muncul beban sewa gedung. Wah, muncul akun baru nih. Belum bikin nih, maka kita bikin dulu di sini. Akun beban sewa gedung. Kita bikin tabelnya. Nomor kode akunnya sekian, 501. Kalian bisa pelajari dari buku kalian mengenai kode-kode, ya. Kemudian di sini tulis tanggalnya bahwa beban sewa gedung terjadi tanggal 4. Kita tulis dulu tanggal 4 Januari 2017. Keterangannya apa? Ambil di sini. Beban sewa gedung di sini adalah membayar sewa gedung secara tunai. Gitu. Akunnya di posisi debit 900.000. Kita pindahkan angka 900.000 itu ke sana, ke posting. Posisi debit ya. Maka pindahkan juga ke posisi debit. Ibu pindahkan dulu, ini salah. 900.000. Nah. Geser ke kiri. Nah. Oke, 900.000. Ini posisinya debit, maka taruh di posisi debit 900.000. Seperti itu. Kemudian kita lacak lagi. Ini tanggal 4 ada beban sewa gedung. Kita lacak lagi ke belakang, ke bawah. Ada nggak nama akun yang sama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata tidak ada beban sewa gedung. Maka kita tutup postingnya, YouTube. Set. Berarti bisa terbaca bahwa bulan Januari kita membayar sewa gedung sebesar 900.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian muncul lagi di sini, ada kas. Posting lagi enggak? Halo, dibuka mikrofonnya. Setelah beban gedung ketemu kas, kita posting lagi enggak? Enggak usah, mengapa? Oke, bagus sekali. Kenapa? Kenapa? Habis sewa gedung, muncul kas, kita posting lagi enggak? Enggak usah. Oke, bagus. Enggak usah karena tadi sudah kita posting. Kayak gitu. Jadi tidak boleh memosting lagi yang sudah terposting. Oke, berikutnya lagi ada muncul mesin cetak. Tulis di sini mesin cetak. Seperti itu. Mesin cetak. Sekali di posisi debit. Taruhlah di posisi debit. Ding. Saldonya sama-sama dong, debit. Nah, ini dia. Kemudian kita lacak, mesin cetak muncul berapa kali di bulan Januari? Mesin cetak kok ada di mana? Ternyata dia cuma muncul tanggal 5. Maka ya cuma sekali terjadi. Jadi bisa terbaca bahwa bulan Januari tahun 2017 kita memiliki perusahaan percetakan cahaya memiliki kekayaan berupa mesin cetak senilai 80 juta rupiah. Seperti itu. Oke. Terus ada lagi akun berikutnya. Mesin cetak. Berikutnya adalah ada utang usaha. Setelah mesin cetak ada utang usaha. Kita bikin postingannya.
Bukan di bawahnya, harusnya di bawahnya persis, tapi Ibu agak sedikit terlupa, maybe semalam karena agak sedikit ngantuk, padahal sudah pakai kopi juga ya. Ini dia utang usaha. Utang usaha ini kita lihat mana angkanya utang usaha. Utang usaha, utang. Nah, tanggal 5. Tanggal 5 ada utang usaha, posisinya kredit. Berarti utangnya bertambah 80 juta. Kita lihat tanda tarikan garisnya ini ke bawah. Ini dia. Ada 80 juta kredit. Artinya kita punya utang 80 juta untuk membeli mesin cetak. Kayak gitu. Dia kredit, maka di saldo pun kredit. Kemudian kita lacak lagi. Utang usaha muncul di hari-hari berikutnya. Di tanggal-tanggal berikutnya. Mana ya? Kok ada di mana utang usaha muncul. Nah, dia. Tanggal 28 ada utang usaha berkurang. Berarti sudah diangsur dong. Sudah diangsur sebesar 25 juta rupiah. Tadi kan kita punya utang usaha bertambah, posisi debit, tanggal 5. Kemudian tanggal 28 kita angsur utangnya sehingga utang kita berkurang. Utang berkurang berarti taruh angkanya di posisi debit. Jangan dikredit ya, karena dikredit berarti artinya utang kita tambah lagi dong. Kalau bertambah debit, kalau utang berkurang, kalau utang bertambah kredit, kalau utang berkurang debit. Maka angka utang usaha milik debit yang 25 juta, kita postingkan ke bawah, tarik garisnya ke bawah. Ini dia, ada angka debit 25 juta rupiah, seperti itu. Ya. Sampai semutan tulis nih. Nah, ini dia. Ini saldonya saldo kredit. Saldo kredit ketemu transaksi debit. Berarti ditambah atau dikurang ya? Halo, dibuka mikrofonnya. Dikurang. Oke, dikurang. Dikurang karena di situ apa ketemu apa? Oke, sip, bagus sekali. Kredit ketemu debit sehingga dikurang. 80 juta dikurangi kredit ketemu debit atau debit ketemu kredit. Diselisihkan. Loh, kok selisihnya masuk 55 juta, mengapa masuk ke kredit? Bukan masuk ke debit. Ayo coba, mengapa angka 55 juta ini di bagian saldo itu masuk ke posisi kredit, tidak masuk ke posisi debit? Mengapa? Iya, Ayo silahkan mencoba menjawab. Karena pintar, karena masih ada utangnya. Kan baru diangsur, ya, total utangnya 80 juta. Baru diangsur 25 juta, sehingga masih ada utang 55 juta. Atau lebih mudahnya adalah angka kredit lebih besar daripada angka debit, sehingga sisanya ya milik yang besar, seperti itu ya. Jadi tergantung yang besar punyanya siapa, maka selisihnya adalah milik yang besar. Jika yang besar miliknya debit, berarti taruh di posisi debit. Jika yang besar adalah miliknya kredit, maka selisihnya masukkan ke posisi kredit. Begitu. Nah, setelah utang, kita posting, kita telusur lagi ke bawah. Perlengkapan. Perlengkapan kita bikin di sini. Akun perlengkapan. Tanggal 7.
Tanggal 7 kan? Perlengkapannya bertambah kan? Postinglah angka ini ke sini, ke posisi debit. Twing. Habis itu pindahkan ke saldo juga tempat yang sama. Seperti itu. Ada perlengkapan lagi nggak ke bawah? Coba, siapa tahu Ibu Lis mengalami kesalahan juga seperti tadi. Oh, tidak ada. Perlengkapan cuma muncul satu kali. Kemudian setelah perlengkapan, kas. Tidak perlu kita posting karena sudah kita posting. Ketemu lagi kas. Tidak perlu kita posting karena sudah kita posting. Ketemu pendapatan. Diposting nggak? Dibuka mikrofonnya. Iya, Bu. Oke, kita bikin postingannya. Ini dia postingannya. Akun pendapatan jasa. Terjadi tanggal 15. Posisi pendapatannya adalah kredit. Posisinya kredit ya. Taruh angka 800 ini ke posisi kredit. Saldonya juga masuk ke posisi kredit. Artinya pendapatannya bertambah. Kemudian kita lacak lagi. Selain tak pendapatan tanggal 15 ke bawah ada ndak? Nah, ada lagi tanggal 22. Pendapatan jasa. Posisinya sama-sama kredit. Kita tarik ke postingan. Twing. Taruh kredit 300.000. Nah, ya. Kemudian kita bikin saldonya. Loh, kok saldonya 1.100.000 dari mana itu? Buka mikrofonnya. 800.000 ditambah 300.000. Oke, si bagus Mbak Nela. 800.000 di kredit. Oke, bagus sekali. Ditambah karena dia ketemu kredit. Sesama berarti ditambah. Oke, hasilnya di sini 1.100.000. Kemudian kita lacak lagi, pendapatan ada nggak ke bawah? Oh, ternyata habis. Pendapatan cuma muncul 2 kali. Maka bisa terbaca di sini. Apa arti angka 1.100.000 di sini? Ada yang bisa membuat deskripsinya? Deskripsi angka 1.100.000. Ayo, siapa? Silahkan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Deskripsikan angka 1.100.000. Ayo. Ayo coba. Ibu contohkan deskripsi 1. Ibu contohkan deskripsi 1. Angka 55 juta ini. Angka 55 juta artinya adalah deskripsinya gini. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Januari 2017, perusahaan percetakan cahaya masih memiliki utang sebesar 55 juta rupiah. Bahwa sampai dengan tanggal 28 Januari 2017, percetakan cahaya masih memiliki utang sebesar 55 juta rupiah. Coba kalian deskripsikan ini, ada yang bisa? Ada dong. Deskripsikan angka 1.100.000. Oke, silahkan kasih nama dulu. Namanya siapa? Deskripsinya apa? Silahkan. Nama Wanda, Bu. Oke, Mbak Wanda silahkan deskripsikan. Sampai dari tanggal 2 sampai 22 Januari 2017, Oke. percetakan cahaya mempunyai pendapatan Iya. 1.100.000. Oke, sih bagus sekali. Go. Sih bagus banget ya. Berarti sampai dengan tanggal 22 Januari percetakan cahaya memperoleh pendapatan jasa sebesar 1.100.000 rupiah. Seperti itu untuk pendapatan. Berikutnya ada beban gaji. Kita bikinkan lagi di sini. Oh, bulis kelewat ke neng kene urung ana. Berarti nanti kalian bikin di sini. Akunnya adalah akun beban gaji. Oke, kita langsung.
Ctrl C, kita bikin di sini. Akunnya diganti apa ya? Oke, bagus. Beban gaji. Sip, tanggalnya tanggal berapa kita tulis? Tanggal berapa ini? Tanggal 19. Oke, bagus. Kita tuliskan di bagian tanggal, kita tulis ketik 19. Kemudian keterangannya apa ya? Keterangannya apa? Beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan. Membayar gaji karyawan. Oke, Mbak Roro apa ya? Ini suaranya siapa yang kecil? Halo. Membayar gaji karyawan ya. Nominalnya berapa nominalnya? 450. Oke, ini suaranya kecil banget. Siapa ya? 50 karyawan. Iya, ini suaranya kecil banget. Siapa namanya? Halo? Halo, ini siapa yang menjawab ya? Betul, betul. Halo? Oh, Iva Datul. Suaranya kecil banget. Oke. Membayar gaji karyawan, besaran nilainya adalah 750.000, ditaruh di posisi apa? Di posting. Postingannya taruh di mana? Ini pindah, kita bikin garisnya. Sabar. Oh, rebutan. Mboten pareng nakal nggih. Aduh. Oke. Iya. Format objek nanti aja deh. Ini sebesar berapa tadi? Debit ya? 750.000 rupiah. Nah, kemudian saldonya juga dimasukkan ke posisi debit. Beban gaji muncul berapa kali? Muncul sekali ya. Tanggal 19, coba lihat ke bawah. Oh, nggak ada lagi. Oke, ada beban gaji muncul tanggal 19, 750.000 rupiah. Beban gaji sudah muncul, kas sudah diposting, pendapatan sudah diposting, beban listrik dan telepon sudah Ibu bikin di sini juga. Posisinya debit ya, udah betul. Kemudian utang usaha sudah kita posting, private tadi sudah kita pelajari. Oke, berarti ketika semua akun dari tanggal 2 sampai akun-akun di tanggal 30 sudah kita bikinkan semua tabel postingannya, maka selesai sudah kita memposting. Artinya kita sudah memindah bukukan jurnal umum ke dalam buku besar. Di mana di dalam buku besar ini masing-masing akun, masing-masing nama rekening itu bisa kita ketahui berapa besaran saldo terakhir mereka. Sehingga kita bisa mengetahui, bahwa selama bulan Januari kita perusahaan mengeluarkan biaya gaji karyawan sebesar 750.000 rupiah. Seperti itu. Ataupun angka-angka yang lain, angka-angka yang terakhir inilah yang bisa terlacak dan terbaca bahwa dalam satu bulan terjadi transaksi-transaksi dengan nominal angka yang terbaca di bagian saldo tanggal paling yang terakhir. Kalau ini mungkin dewean ya, sendirian ya. Tapi kalau ini kan berdua ketahuan bahwa sampai dengan tanggal 28 perusahaan masih memiliki utang sebesar 55 juta rupiah. Begitu juga dengan yang terbanyak biasanya adalah akun kas. Bisa terbaca bahwa sampai dengan akhir bulan
Januari 2017, kekayaan perusahaan berupa uang tunai atau kas sebesar Rp51.775.000. Oke, buka mikrofonnya. Sudah jelas untuk pelajaran posting hari ini? Udah ya? Insya Allah sudah ya. Alhamdulillah. Nanti tadi ada beberapa ketikan ibu yang kayaknya salah ya, dan di post sama ibu. Contohnya tadi ketikan mengenai modalnya tadi minus ya, harusnya plus ya. Nah, ini nanti ibu share, sudah ibu share sebenarnya semalam di Google Classroom untuk pembelajaran, tapi secara gambar. Kalau ini kan ibu menerangkan seperti di kelas ya. Insya Allah ilmu ini berkah untuk kalian semua. Jika suatu saat kalian memang bergelut di bidang seperti ini, ataupun tak bergelut pun, itu akan menambah pengetahuan kalian menjadi jauh lebih tahu dan lebih pintar lagi. Kemudian nanti, amin ya Allah, kemudian nanti berarti tugas kalian adalah buka Google Classroom bagian tugas posting buku besar. Ya, nanti dibaca tugasnya, kemudian nanti dikerjakan, dan nanti sore atau nanti malam kalian memfoto hasilnya, kemudian dipostkan atau dikirimkan, di turn in di bagian Google Classroom bagian tugas posting. Seperti itu. Jelas semua anak-anakku? Jelas. Oke, alhamdulillah. Tadi kita bertemu di jam 8 lebih 01, sekarang sudah jam 8 lebih 59. Alhamdulillah, sekitar 1 jam kurang sedikit kita bergabung di sini. Semoga ilmunya berkah untuk kita semuanya. Kalian sehat semuanya, diberi murah rizki sama Allah, panjang umur. Kita ketemu lagi di kelas, betul-betul di kelas gitu ya. Kalau ini kita ketemu muka lewat Google kayak gitu, Google Meet. Alhamdulillah ada fasilitas Google Meet yang tadinya adalah fasilitasnya premium, sekarang diperbolehkan siapapun boleh menggunakan Google Meet. Jadi kalian bisa ketemuan sama teman-teman bareng-bareng seperti ini, sama-sama, nggak sama bu guru nggak apa-apa. Kalian belajar bareng, ketemuan sama Google Meet diperbolehkan. Seperti itu. Gampang saja. Kalian itu generasi milenial, itu HP itu digunakan untuk hal-hal positif. Tinggal klik belajar. Tadinya boleh juga nggak tahu, akhirnya tinggal klik. Oh, jadinya tahu, oh seperti ini toh, seperti itu. Ada hadir si kecil mungil di sini. Jelek kamu. Cantik, Deng. Di sini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa buka Google Classroom-nya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan kelas 12 IPS SMA di Ponegoro Sampang yang sudah bisa gabung bersama Ibu di sini. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh live, tinggal diklik tanda merahnya untuk iya. Tetap isi presensi di WA ya, isi presensi di WA juga ya. Saya masih tugas. Praktik. Ya boleh live, tinggal diklik aja tanda merahnya. Ya boleh diklik tanda merahnya untuk bisa live dari grup.
Ya Mas Aldi, Mbak Siti Rofingatun sama Mbak Amel boleh klik keluar dulu. 3 orang. Mm-mm. Iya, silahkan Satu Mbak orang. Amela. Mbak Amela boleh klik tanda merahnya. Mbak Siti Kusmiatun dan lain sebagainya. Heeh. Oke. Oke, thank you. Pembelajaran kita Udah hari kosong. ini sudah selesai mengenai posting buku besar yang sumbernya dari jurnal umum. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum. Wah, udah nggak ada orang lagi. Kok tempat kamu aku? Pakai apa ya sayangnya? Oh, Ctrl Fn